Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempraktekkan atau memberikan praktikum mengenai pemberian suction atau suctioning. Nah, sebelum kita mulai, harus tahu dulu apa sih fungsi suction. Jadi fungsi suction itu adalah mengeluarkan lendir yang ada di hidung dan mulut. Oke. Jadi nanti kita akan praktekkan. Tapi sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu dong alat-alatnya. Yang pertama harus ada adalah alat suction itu tersendiri. Oke, pastikan dia hidup. Oke. Kemudian alat yang lain yang diperlukan adalah setelah suctionnya, kemudian ada namanya suction catheter. Ya, suction catheter ini berbeda dengan catheter urin ya nantinya. Kemudian kita lihat di sini ada ukurannya 14G ya. Nanti tergantung apakah yang akan kita suction itu adalah dewasa, anak-anak ataupun neonatus. Ini akan berbeda jenis ukurannya ya. Kemudian jelas otomatis harus ada bak instrumen. Kemudian bak instrumen bengkok. Bak instrumen berisi dua alat steril ya. Pinset anatomis chirurgis, kemudian juga kasanya steril. Oke. Kemudian harus ada perlak nantinya dan tisu, kemudian perlak dan alasnya, dan juga yang terakhir adalah handscoon steril. Oke, jadi pelaksanaan suctioning ini harus berprinsip pada steril. Langkah awalnya adalah kita persiapan alat. Pastikan dulu alat suctioningnya ini bekerja. Ingat, lihat di sini powernya sudah hidup, kemudian berwarna hijau. Kemudian kita cek hidup atau tidak. Hidup. Kemudian kita cek tekanannya berapa mmHg-nya ya. Kita cek tekanan maksimal dia berapa. Oke, dan berhasil dengan sempurna. Saat sudah kita cek berjalan dengan baik, kemudian baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita mendekatkan alat ke pasien, kemudian kita memulai tahap interaksi. Interaksi kita jelaskan ke pasien kalau pasiennya sadar ya. Kalau pasiennya nggak sadar, tetap kita jelaskan. Dan jangan lupa untuk fase interaksi kita juga harus mengecek gelang dengan status yang harus kita berikan ya. Jadi selamat pagi Bapak, kalau pasien nggak sadar kita harus langsung cek saja. Oke. Kemudian kita lihat kondisinya baik atau tidak. Setelah kita siapkan, kita dekatkan alatnya. Dekatkan alat yang mendekati dengan pasien. Apa saja kita bisa pakai untuk dekatkan bengkok. Kemudian kita pasangkan perlak. Bapak ya, kita pasang perlak ya. Beberapa rumah sakit yang besar nggak lagi pakai perlak. Dia sudah terdapat alat khusus ya. Oke. Kemudian kita juga perlu menyiapkan suction catheternya dan juga alat-alat yang lain dalam kondisi steril. Setelah kita mendekatkan alat, kemudian kita persiapkan seluruh alat yang akan dipakai. Untuk suction catheter bisa kita robek, pastikan tetap harus steril. Jadi kita buka terlebih dahulu, ya. Di sini tulisannya peel down, jadi kita bisa robek saja. Kemudian jangan dipegang dengan tangan langsung, karena alatnya kita tetap pastikan untuk steril. Otomatis kita harus buka, kemudian kita bisa masukkan ke dalam bak instrumen atau kita biarkan saja nanti saat kita memberikan suctioning pada pasien. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan handscoon. Ingat bahwa pelaksanaan suction harus menggunakan handscoon yang steril. Jadi yang kita gunakan di sini adalah handscoon steril. Cara bukanya gimana? Sama, di sini ada open shear, kita shear di sini, kita buka. Kemudian pastikan tetap steril ya. Kita robek jangan sampai menyentuh. Kemudian pastikan. Oke. Kemudian baru kita bisa buka. Nah, tinggal kita ambil nanti untuk pemasangan handscoon-nya. Oke, kemudian kita persiapkan alat. Kita tadi sudah cek bahwa alat suctionnya hidup.
kemudian tadi kita sudah robek sedikit bagian ujung dari suction catheter, kemudian kita sambungkan. Ingat sekali lagi ini steril, jangan sampai mengenai bagian lainnya ya. Kemudian kita sambungkan, kita pasangkan secara maksimal. Boleh tetap kita tinggalkan di sini, jangan dihidupkan dulu. Kemudian kita langsung menggunakan handscoon-nya. Ingat handscoon ini adalah handscoon steril. Kita bisa ambil, kemudian penggunaannya harus steril. Dan usahakan jangan sampai terkontaminasi dengan yang lain. Oke? Pasang satu, kemudian kita bisa menggunakan yang kedua. Untuk penggunaan yang kedua, boleh kita ambil seperti ini, ya, sama. Dan usahakan juga steril. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah saat kita sendiri tidak ada teman, tidak ada yang membantu atau memberikan bantuan pada kita, sehingga mau tidak mau salah satu tangan kita akan menjadi on. Kenapa? Karena nanti tujuannya akan megang ini. Oke? Oke, selanjutnya adalah sebelum kita menggunakan handscoon seharusnya kita cek dulu pernapasan hidung pasiennya banyak atau tidak ya, banyak suction, banyak lendir atau tidak. Kalau kita pastikan masih banyak, kemudian kita sudah bisa mengambil alat yang ada di bak instrumen. Tadi kita sudah sambungkan. Ingat tadi yang saya jelaskan bahwa karena kita sendiri mau nggak mau satu tangan harus menjadi on. Kita boleh pegang di sini bagian ini. Kemudian untuk yang dalamnya kita ambil steril, jangan lupa kalau saran saya diikat seperti ini ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini kita pegang ujungnya, tetap dihidupkan. Oke, udah hidup dan ditutup di sini. Kita cek ya. Beberapa referensi terbaru sudah tidak menyarankan lagi untuk menggunakan NSL untuk membilas ya. Jadi dia akan berpengaruh nanti katanya ya. Kemudian kita pastikan bahwa yang kita sedot ini di daerah oro atau di daerah nasu. Kita ambil di nasu terlebih dahulu. Bapak, saya izin ya. Kita suction, kemudian kita masukkan. Sambil ditekan dengan lubang yang ada di sini ya, sambil ditekan lubangnya. Karena kalau udah kita lepaskan, otomatis nanti lendirnya akan naik. Oke. Waktunya tidak boleh terlalu lama, karena kalau pasien yang menggunakan oksigen akan terikat oksigennya masuk ke dalam sini, tidak akan masuk ke dalam pernapasan pasien. Kemudian kita diamkan sambil dibersihkan dan kita biarkan pasien beristirahat. Pun begitu sebelahnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dari hidung, apakah boleh langsung ke mulut? Nggak boleh dulu, harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kita bersihkannya bagaimana? Ingat tadi ini kita masih steril, jadi kita boleh ambil satu, kemudian kita bisa lap di sini, ya. Kita bersihkan. Oke. Kemudian boleh kita buang. Nah, untuk yang kemudian selanjutnya kita bisa bersihkan di bagian mulutnya. Bersihkan sambil ditekan-tekan bagian yang berlubang di sini ya, bagian nose-nya. Selesai, hentikan lagi, biarkan beristirahat 5 sampai 10 detik. Kemudian kita pastikan lagi apakah memang sekretnya itu banyak di bawah lidah. Kita bersihkan di bawah lidahnya, di pangkal-pangkal lidah, di ujung lidah ya, bersihkan semua. Dan kemudian kalau selesai, apa yang kita lakukan? Setelah selesai tindakan, ini kita bisa langsung lepas dan boleh kita buang. Lepaskan, kita buang. Kemudian kita matikan alat dan kita bisa. Langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan suctioning, kemudian kita cek dulu apakah memang ada bekas-bekas lendir yang jatuh, kemudian kita bersihkan secara perlahan. Dan pastikan memang masih berjalan tidak mengganggu dari pola pernafasan pasien itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah tindakan selesai, kita kembalikan merapikan alat lagi sesuai dengan prosedur awal. Kemudian kita mulai melepaskan handgun perlahan, dan juga kita merapikan alat serta mematikan proses suction yang telah digunakan. Nah, setelah ini selesai, apa yang kita lakukan? Sama seperti langkah-langkah selanjutnya adalah terminasi.
Terminasi adalah ucapan terima kasih kepada pasiennya, kemudian kita berikan bagaimana proses kemajuannya, kemudian sambil kita menyiapkan apa yang perlu kita tulis di rekam medis, bagaimana responnya, kemudian sekretnya berwarna apa, kemudian apakah ada gangguan pada di nose, di hidungnya atau di mulutnya, kemudian kira-kira apa diagnosa perawatan yang bisa kita tegakkan untuk ini. Mungkin itu saja untuk praktikum suctioning pada hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.